Saat ini saya mengambil spot dari pintu utama, pintu Raja Fahad bin Abdul Aziz Ali Saud, atau daerah ini kemudian ke depan dari ujung pintu 15 tadinya sampai ke pintu 26 untuk perempuan. Daerah ini disebut dengan nama daerah Markaziyah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Keadaan pasca salat Jumat di Masjid Nabawi Asy-Syarif, jadi masih didominan oleh pekerja tempatan atau para muktimin, karena dibenarkan untuk sholat di Masjid Nabawi Asy-Syarif tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, terutama adalah masker. Jadi hampir tidak satu kita lihat para musallin atau para jamaah yang baru menyelesaikan sholat Jumat ini kecuali mereka menggunakan masker. Karena sebagai sebuah slogan yang sering terlihat di negara kita sendiri, di Indonesia, maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Saya lebih melihat di kerajaan Saudi Arabia ini tentang ketaatan peraturan yang memang sudah sistematis. Kenapa saya katakan semua peraturan yang sifatnya sistematis, kawan-kawan Raden Sasat? Di sini setiap orang yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu mereka akan didenda 1.000 real. Jadi denda ini tidak kemudian langsung berbentuk uang, tapi denda ini akan masuk ke dalam sistem yang dibuat oleh pemerintah melalui sistem taskin, atau kalau kemudian mereka adalah penduduk Saudi, mereka akan langsung terhitung hutang. Kalau kemudian itu adalah muktimin dari luar negara Saudi Arabia, maka akan langsung masuk ke sistem iqamah. Sistem iqamah yang dimaksud adalah sistem residence permit. Jadi ketika mereka hendak mengurus perpanjangan atau kemudian hendak pulang, mereka akan otomatis diblok atau red notice bahwasanya mereka harus melunasi hutang pada pemerintah baru dibenarkan untuk keluar dari kerajaan Saudi Arabia. Kawan Raden Sasat dimanapun Anda berada, jadi saya tidak mengambil dari satu sudut. Saat ini saya berada di depan Hotel Darut Taqwa. Jadi pintu yang tadinya adalah pintu 25, pintu 26, tempat keluar masuknya jamaah perempuan. Jadi untuk sholat Jumat, perempuan juga boleh ikut. Kalau kemudian mereka ikut, maka kemudian menggugurkan kewajiban sholat zuhur mereka. Jadi kedudukan sholat Jumat sebagai sebuah tambahan informasi, ia mampu menggugurkan kewajiban seseorang untuk melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi posisi sholat zuhur bagi laki-laki khususnya tidak mampu menggugurkan kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat Jumat, kecuali dengan uzur yang dibenarkan di dalam agama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Pintu 25 tadinya yang hari ini menjadi pintu 338. Di depan ini terlihat keran air minum. Cuman sebagai sebuah tambahan informasi, kawan-kawan Raden Sasat, air minum di sini bukanlah air Zam-Zam, melainkan ia adalah air mineral biasa, bukan air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam khususnya di Madinah itu adanya hanya pada posisi raudhah dan dibagikan saat masuk ke raudhah saja. Air Zam-Zam yang berbentuk galonan yang kita ambil biasanya menggunakan gelas plastik itu tidak ada lagi di masa pandemi. Jadi adanya air hanya di luar seperti yang kita lihat. Ini air mineral, bukan air Zam-Zam. Allah, Raden Sasat dimanapun Anda berada, salawatun wa salamun alaikum. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad
wa ala ali sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini saya baru saja menyelesaikan sholat Jumat secara berjamaah. Jadi terlihat kota Madinah atau Masjid Nabawi pada khususnya dengan keramaian yang sudah saya videokan dari 3 atau 4 sudut yang menunjukkan kota Madinah mendekati kata normal baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Luar biasa. Jadi ketaatan penduduk tempatan dengan tetap menjaga protokol kesehatan terutama masker hampir tidak satu yang kita lihat para jamaah kecuali mereka menggunakan masker. Jangan lupa perbanyak salawat di hari Jumat karena ini adalah di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini saya mengambil spot dari pintu utama, pintu Raja Fahad bin Abdul Aziz Ali Saud, atau daerah ini kemudian ke depan dari ujung pintu 15 tadinya sampai ke pintu 26 untuk perempuan. Daerah ini disebut dengan nama daerah Markaziyah atau Markaziyah Al-Majidiyah. Al-Majidi ini nama sebuah sultan, salah satu di antara Sultan Ottoman atau dinasti Utsmaniyah yang pernah memperlebar dan memperluas Masjid Nabawi Asy-Syarif. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan normal, kawan-kawan. Kita akan kembali normal seperti biasa. Jadi alhamdulillah kapasitas Masjid Nabawi setelah diperlebar, diinformasikan secara tekstual atau redaksi dalam 800.000 jamaah. Hari ini hampir ratusan ribu jamaah salat Jumat sudah kembali boleh melaksanakan salat Jumat, tentu dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda berada? Jadi itulah informasi yang bisa saya sampaikan setelah sholat Jumat ini. Jadi alhamdulillah, insya Allah kawan-kawan yang merindukan dua tanah haram akan segera terpanggil menjadi tamu-tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah atau penziarah Rasulullah di bumi berkah Madinatul Nabawiyah, kota yang Allah Subhanahu wa taala berkahi melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda beliau, "Inna Ibrahim harramal Makkah wa da'alaha." Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim telah haramkan kota Mekah dan beliau berdoa untuk kota Mekah. "Wa haramtul Madinata kama harrama Ibrahim al-Makkah." Dan aku pun telah mengharamkan kota Madinah ini dan berdoa wa da'autu ilaiha, dan aku pun mendoakan kota Madinah ini, kata baginda Nabi, layaknya Nabi Allah Ibrahim telah mendoakan kota Makkah. Jadi insya Allah kita semua suatu saat akan terpanggil menjadi tamu-tamu Allah di rumahnya yang mulia ataupun di rumah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terpilih menjadi penziarah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kawan-kawan yang belum mendukung atau mensupport channel ini, dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Akan banyak informasi dan edukasi yang akan kita sampaikan dari dua tanah haram yang insya Allah memiliki nilai manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.